Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat pada diri kita, sesungguhnya paling tidak ada 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Ada unsur jasadiyah, fisik kita, ada unsur fikriyah, otak kita, dan ada unsur ruhiyah. Semuanya butuh konsumsi masing-masing, membutuhkan kebutuhannya sendiri-sendiri. Kalau fisik kita ini, jasmani kita ini, barangkali butuh yang namanya makan, minum, olahraga, kebutuhan biologis, itu adalah kebutuhan fisik kita. Kalau pikiran kita, otak kita, itu makanannya, konsumsinya adalah ilmu agar otak kita ini tidak tumpul. Nah, bagaimana yang ketiga, yang namanya ruh, hati ini? Sesungguhnya dari 3 unsur ini, maka unsur ruh, unsur hati inilah yang paling imperatif, yang paling berpengaruh terhadap semuanya. Karena itulah Rasulullah menyampaikan sebagaimana sebuah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadil mudghah idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Manakala segumpal daging ini, maka seluruh tubuh ini akan menjadi baik. Dan manakala segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuh ini akan buruk. Ala wahya qalb, itulah hati. Maka saudaraku yang dicintai oleh Allah, penting sekali kita memperhatikan bagaimana kualitas hati kita. Fisik bisa sakit, pikiran bisa sakit, maka hati pun bisa sakit. Kalau kita tidak memberikan kebutuhannya, kewajiban-kewajibannya. Nah, bagaimana kewajiban kita terhadap hati kita? Paling tidak ada 5 hal kewajiban kita terhadap hati kita. Yang pertama, hati jangan pernah dibiarkan tertutup, maka hati itu harus dibuka. Haknya hati yang pertama adalah hati dibuka. Kalau kita melihat sebuah ruangan yang tertutup, maka cahaya tidak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan yang tertutup itu. Kalau panjenengan punya segelas air, kemudian gelas air itu ditutup, maka ketika panjenengan memasukkan air lagi ke dalam gelas itu, air bakal tumpah, tidak bisa masuk ke dalam gelas itu. Demikian pula hati kita, ketika hati kita ini tertutup, saudaraku yang dicintai oleh Allah, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam diri kita. Nasihat tidak mungkin masuk ke dalam diri kita karena kondisi hati kita tertutup. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, ternyata orang-orang yang hatinya tertutup ini adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saudaraku yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang tertutup hatinya itu adalah karakternya orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Karena Allah telah menutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, apa yang menjadikan hati kita itu tertutup? Tidak lain adalah istaghna, kesombongan yang ada di dalam diri kita. Merasa sudah punya ilmu, maka orang yang seperti ini dimasuki ilmu tidak akan bisa masuk ilmu itu. Karena ada kesombongan di sana, ada tutupnya di sana. Hati yang tertutup sulit menerima ilmu, bahkan tidak mungkin bisa menerima itu. Karena itu upaya agar hati menjadi hati yang terbuka, maka caranya adalah hilangkan kesombongan yang ada di dalam diri kita.
Yang kedua, saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hak daripada hati, kewajiban kita terhadap hati kita. Setelah hati kita ini kita buka kuncinya, maka hati itu harus dibersihkan. Imam Ghazali menggambarkan hati kita ini ibarat sebuah cermin. Kalau ada kotoran masuk mengenai cermin itu, kalau segera tidak dibersihkan, maka akan mengotori cermin itu. Ada kotoran lagi menempel di cermin, akan semakin bertambah banyak kotoran-kotoran, dan pada akhirnya cermin itu sudah tidak punya fungsi lagi. Demikian pula saudara yang dicintai oleh Allah, kalau hati kita ini penuh dengan kotoran-kotoran karena maksiat-maksiat kita, kesalahan-kesalahan kita, maka semuanya itu akan mengotori hati kita. Maka bagaimana kita memberikan haknya hati yang kedua? Maka harus kita bersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran hati. Caranya bagaimana? Bertaubat. Bertaubat dari semua kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa kita. Bukankah Rasulullah menyampaikan, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Siapa yang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, maka seolah seperti dia tidak punya kesalahan sama sekali. Semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah saudara yang dicintai oleh Allah, upaya agar hati ini senantiasa menjadi hati yang baik, maka yang kedua yang harus kita ikhtiarkan adalah membersihkan hati kita dengan cara bertaubat dari semua kesalahan dan kesalahan kita. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah yang ketiga, upaya agar kita senantiasa memiliki hati yang baik, maka hati itu harus berikan konsumsinya. Hati harus dilembutkan. Jangan pernah biarkan hati kita ini mengeras. Suatu hari Rasulullah kedatangan seorang lelaki yang mengabarkan kekerasan hatinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada yang lelaki ini agar dia senantiasa memberikan makan kepada fakir miskin, menyayangi anak yatim, agar hatinya menjadi hati yang lembut. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, orang yang hatinya lembut, pandangan kepada orang lain adalah pandangan kasih sayang. Dia ingin senantiasa menolong orang lain. Dia tidak ingin menyusahkan orang lain. Dia saja tidak ingin melihat orang lain susah, apalagi menyusahkan orang lain. Itulah orang yang hatinya lembut. Sementara saudaraku yang dicintai oleh Allah, ternyata di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang keras adalah kalangan mereka, Bani Israel ini. Apa yang menjadikan hati kita ini menjadi hati yang keras membatu? Kalau kita melihat firman-firman Allah sebagaimana yang mengisahkan tentang Bani Israel ini, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya seringnya kita ini beralasan untuk tidak melakukan ketaatan. Itulah yang menjadikan hati kita ini menjadi hati yang keras membatu. Seringnya kita ini sulit dimintai pertolongan oleh orang lain. Itulah yang menjadikan hati kita ini menjadi hati keras. Nah, karena itulah mari kita berikan haknya hati yang ketiga. Lembutkan hati kita dengan kita itu menjadi orang yang mudah membantu orang lain, meringankan beban jamaah, meringankan beban orang lain. Maka itulah melatih diri kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah kepada lelaki tadi, agar dia senantiasa menyantuni anak yatim, orang miskin. Dengan demikian maka insya Allah hatinya akan menjadi hati yang lembut. Yang keempat, saudaraku yang dicintai oleh Allah, haknya yang keempat, haknya hati adalah hati itu harus disehatkan. Jangan biarkan hati kita ini menjadi hati yang sakit. Ketika fisik kita sakit, maka diberikan obat, mungkin dari apotek atau dari dokter atau dari mana. Tapi bagaimana dengan hati kita? Kalau hati ini sakit, apa obatnya? Maka kita harus tahu yang menyebabkan hati kita menjadi hati sakit, dan ciri-ciri hati yang sakit itu seperti apa. Kalau kita coba melihat firman Allah dalam surat An-Nisa 142, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah, maka Allah sendiri akan menipu mereka. Siapa mereka itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya dalam kondisi kusala, malas. Yura'una nas,
Riya karena manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak ingat kepada Allah kecuali ingatnya hanya sedikit. Jadi kalau kita melihat ayat ini, orang-orang yang di dalam melaksanakan amaliyahnya dengan kemalasan-kemalasan, sholatnya kusala, sholatnya malas, dibukti bahwa ada penyakit hati di dalam dirinya, maka ketika dia sholat pun dia dalam kondisi malas. Maka saudaraku yang dicintai oleh Allah, cara upaya melatih diri kita menjadi orang yang hatinya sehat, cara yang tidak lain adalah melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas di dalam setiap amal-amal kita. Orang yang yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Maka cirinya orang-orang yang hatinya sakit, cara menghilangkannya tentu menghilangkan riya itu sendiri, dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ingat kita kepada Allah, kita tambah, kita tingkatkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini yang keempat, agar hati sehat, latih hati kita untuk senantiasa ikhlas di dalam setiap amal. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku yang dicintai oleh Allah, supaya agar hati kita menjadi hati yang baik, maka konsumsi hati yang kelima harus kita berikan, yaitu tajamkan hati. Pertama tadi, hati haknya adalah dibuka, yang kedua dibersihkan, yang ketiga dilembutkan, yang keempat disehatkan, maka yang kelima adalah ditajamkan. Ibarat sebuah pisau, kalau sering diasah, dia akan menjadi pisau yang tajam, mudah memilah, mudah memisah. Orang-orang yang hatinya tajam, maka basyirohnya tajam, dia peka terhadap apapun yang diperintah Allah dan apapun yang menjadi larangan Allah, dia akan sangat peka. Ketika ada yang sifatnya perintah, maka dia akan segera melakukan. Yang wajib pasti dia kerjakan, yang sunnah dia juga akan pasti kerjakan, karena itu merupakan perintah dari Allah. Maka yang sifatnya larangan pasti dia akan tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan. Sekalipun dia lakukan itu tidak berdosa, tapi itu sifatnya adalah larangan, maka dia akan tinggalkan yang makruh. Yang subhatun pasti dia tinggalkan, apalagi yang haram. Itu karena kala kita ini memiliki basirah, ketajaman hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka mari kita tajamkan hati kita, agar hati kita ini menjadi hati yang peka terhadap apa yang diperintah Allah, kita peka terhadap yang dilarang oleh Allah, kita peka terhadap yang diwajibkan oleh Allah, segera kita bersemangat melaksanakannya, terhadap yang dilarang oleh Allah segera kita tinggalkan, bahkan memusuhi apapun yang dilarang itu manakala punya hati yang tajam. Maka hanya hati yang kelima harus kita berikan, tajamkan hati. Bagaimana caranya? Di dalam surat Al-Muzammil, Allah telah memberikan beberapa contoh amalan yang kira-kira akan menjadikan hati kita ini menjadi hati yang tajam. Warattilil Qur'ana tartila, qumil laila illa qalila. Ya. Orang-orang yang tartil dalam bacaan Al-Qur'annya, orang-orang yang rajin qiyamul lail, maka di ayat yang kelima Allah sampaikan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah datangkan kepada dirinya qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, dan itu hanya muncul pada hati yang tajam. Maka para jamaah saudara yang dicintai oleh Allah, inilah 5 langkah agar hati menjadi hati yang qalbun salim, yang selamat. Maka harus dipenuhi kelima-limanya. Buka hati kita, bersihkan hati kita, lembutkan hati kita, sehatkan hati kita, dan tajamkan hati kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.